Menara Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang adalah salah satu peninggalan Kesultanan Palembang. Pendirinya adalah Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo. Pembangunan masjid ini memakan waktu 10 tahun, dari tahun 1738 sampai 1748. Peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan pada 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau 1738 Masehi. Masjid ini pertama kali diresmikan pemakaiannya pada 26 Mei 1748. Pada awal pembangunannya, masjid yang semula bernama Masjid Sultan ini tidak mempunyai menara. Menara masjid baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin 1758 sampai 1774. Letaknya agak terpisah di sebelah barat dan terbentuk seperti menara kelenteng, dengan detail atap yang berujung melengkung. Bagian luar badan menara dikelilingi oleh teras berpagar. Setelah terjadi perang besar pada tahun 1819 dan 1821, pemerintahan kolonial Belanda merombak masjid ini. Selanjutnya, perombakan dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950-an, dan 1970-an. Yang terakhir kali dilakukan secara besar-besaran pada era Gubernur Sumatera Selatan, Haji Rosihan Arsyad 1998 sampai 2003. Bentuk masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung ini jauh berbeda dari bentuk awalnya. Yang terlihat paling mencolok adalah perubahan bentuk menara pada renovasi tahun 1970-an. Menara ala bangunan kelenteng dirombak dan diganti dengan yang ada saat ini. Secara keseluruhan, bentuk masjid saat ini dipengaruhi oleh berbagai gaya arsitektur. Mulai dari arsitektur Melayu khas Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, hingga arsitektur Eropa yang dapat dilihat di pintu masuk gedung baru masjid yang besar dan tinggi. Selain itu, terdapat pula pengaruh arsitektur Cina di bagian masjid utama yang beratap seperti kelenteng. Masjid ini memiliki beberapa keunikan seperti 16 tiang yang terdiri dari 4 tiang sokoguru dan 12 tiang penompang atap. Adapun bentuk masjid segi 8 menyimbolkan kebudayaan Melayu dengan 8 ketentuan hukum adat yang disebutkan puncak carangkangan, yaitu 1. Sambung salah, larangan yang menyangkut masalah perzinaan. 2. Siyak bakal, larangan membakar harta orang lain. Upi racun, larangan meracun orang lain hingga menyebabkan kematian. 4. Tikam bunuh, larangan membunuh hewan peliharaan. 5. Maling curai, larangan mencuri. 6. Kabut rampak, larangan merampas atau mengambil barang milik orang lain secara paksa. Dagong dagi, larangan mengancam atau menantang orang lain berkelahi. Dan yang terakhir, umbai, larangan merayu istri atau anak gadis orang dengan jalan menipunya untuk perbuatan yang tidak baik. Masjid Agung merupakan masjid tua yang sangat penting dalam sejarah Palembang. Masjid yang berusia sekitar 259 tahun ini terletak tak jauh dari
jembatan itu telah menjadi landmark kota Palembang hingga sekarang. Di sini ada bukti saya saat mewawancarai marbot Masjid Agung Palembang. Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ya Pak? Saya Yani, Bapak Yani. Oh, Pak Yani. Ya, Pak Yani. Umur? Hah? Umur berapa Pak? 49 tahun baru. Oh, Bapak bekerja di ini Masjid Agung ini sudah berapa lama ya Pak? Saya bekerja di Masjid Agung ini sudah hampir 20 tahun. Waduh, lama banget itu ya. Lumayan lama itu. Bagaimana sih sejarah Masjid Agung ini menurut Bapak dan yang Bapak ketahui tentang sejarah masjid ini? Oh, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo. Sultan Mahmud Badarudin I. Daerah itu dibangunnya 1838. 1838. Terus perkembangan zaman direnovasi 100 tahun itu sudah direnovasi semua. Sudah berapa kali direnovasi, ada 5 kali renovasi Masjid Agung kita ini. Maksudnya apa saja rutinitas harian di Masjid Agung ini Pak? Kalau rutinitas di Masjid Agung sehari-harinya ialah itu cawisan ya, cawisan meladai johor itu ceramah. Cawisan itu ceramah, johor ada kiainya, asar ada kiainya, sampai itu isya ada ceramah di Masjid Agung. Kalau minggu-mingguan kita kan ada remaja Masjid Agung. Ya, remaja Masjid Agung itu mengadakan yaitu rutinitas mereka seminggu sekali itu adalah perkumpulan kuliah duha. Kuliah duha ya. Rutinitas sehari-hari. Yang sudah itu di Masjid Agung ini kadang ada acara juga, perlombaan, makayo MTQ kan. Nah, khatam Quran baik laki-laki maupun perempuan. Sudah itu di rutinitas Masjid Agung yang ibu-ibu imam ya. Nah, imam itu sebulan sekali itu ada acara juga pengajian. Itulah acara yang rutinitas Masjid Agung sehari-hari dan bulanan.